Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, who are you? This is Miss Elvin. I would like to help you to understand the instructions in When English Rings a Bell, Chapter 3, What Time Is It? Berjumpa lagi dengan saya, Miss Elvin. Di sini saya akan membantu kalian belajar SMP kelas 7 untuk memahami instruksi-instruksi di buku ajar When English Rings a Bell, Chapter 3, What Time Is It? Baik, kita mulai dari awal. Ini adalah halaman chapter 3, halaman pembuka chapter 3, What Time Is It? Di kotak ini dituliskan tujuan Anda mempelajari chapter 3. We will learn to tell the time, to tell the date, to tell the day, and to tell the month. Jadi, yang harus Anda kuasai di chapter 3 ini adalah untuk menyatakan waktu, menyebutkan tanggal, menyebutkan hari, dan juga menyebutkan bulan. Halaman pembuka chapter 3 ada di halaman 37. Kemudian di sini ada observing and asking question. Mengamati dan memberikan pertanyaan. We will learn to say the time. Kita akan belajar untuk menyatakan waktu. Here are what we will do. First, we will listen carefully to our teacher, say the times. It's 1 o'clock, it's 2 o'clock, and so on. Second, we will repeat the words after the teacher one by one. Ini adalah apa yang akan kita lakukan. Yang pertama, kita akan mendengarkan dengan seksama guru kita untuk mengucapkan atau menyatakan waktu. Misalnya, it's 1 o'clock, it's 2 o'clock, dan seterusnya. Yang kedua, kita akan mengulang kata-kata yang telah diucapkan setelah guru mengucapkan satu persatu. We will say the sentences loudly, clearly, and correctly. Kita akan mengucapkan kalimat tersebut dengan keras, jelas, dan benar. Anda diminta untuk menirukan guru Anda mengucapkan angka 1, 2, 3, dan seterusnya sampai 12. Halaman berikutnya, observing and asking question. We will tell Benny's meal times every day orally. Kita akan menyebutkan jam makan Benny tiap hari dengan pengucapan yang jelas. Here are what we will do. First, we will listen carefully to our teacher say the sentences. Second, we will repeat the sentences after the teacher one by one. Then, we will draw the hands of the clock to show the times. Hal yang akan kita lakukan, yang pertama, kita akan mendengarkan dengan seksama guru kita menyatakan kalimat yang ada di gambar tersebut. Yang kedua, kita akan mengulang kalimat-kalimat yang diucapkan setelah guru satu persatu. Kemudian kita akan menggambar jarum pada gambar jam untuk menunjukkan waktu yang telah diucapkan tadi. We will say the sentences loudly, clearly, and correctly. Kita akan menyatakan kalimat-kalimat tersebut dengan keras, jelas, dan benar. Jadi, di halaman 39 ini Anda diminta untuk yang pertama mendengarkan kalimat yang diucapkan oleh guru. Guru Anda akan mengucapkan kalimat ini. Yang kedua, Anda diminta untuk mengulangi kalimat ini. Kemudian, selanjutnya Anda diminta untuk menggambar jarum pada jam yang dituju. Misalnya, it is 6 o'clock in the morning. It's time for breakfast. Have breakfast at 6 o'clock in the morning. Maka
Setelah Anda mendengarkan, kemudian mengucapkan kalimat ini, Anda diminta untuk menggambar jarum jam yang dituju, yaitu 6 o'clock. Anda diminta menggambarkan jarum jam yang menunjukkan waktu jam 6 tepat. Baik, kita menuju ke halaman 40. Collecting information, mengumpulkan informasi maksud saya. We will tell the class the meal times of everybody in our groups. Kita akan mengatakan kepada seluruh teman-teman di kelas waktu atau jam makan dari tiap-tiap orang yang ada di dalam grup kita. Here are what we will do. Here are what we will do. Ini yang akan kita lakukan. We will work in groups. Kita akan bekerja atau mengerjakan hal ini dalam bentuk grup. First, we will repeat the example to tell Benny's meal times after the teacher. Yang pertama, kita akan mengulang contoh untuk menyatakan waktu makan Benny setelah guru mengucapkan. Second, we will make a table of our meal times in our notebooks. Yang kedua, kita akan membuat tabel tentang jam makan kita di buku catatan. Then, each one of us will handwrite to tell the meal times of everybody in our group in our notebooks. Kemudian, masing-masing orang di dalam grup akan menulis tentang jam makannya masing-masing di dalam buku catatan kita. Finally, each of us will tell the meal times of everybody in our groups to the class orally. Kemudian yang terakhir, masing-masing dari anggota grup akan mengatakan pada seluruh anggota kelas atau seluruh siswa di kelas waktu makan atau jam makan tiap-tiap orang di dalam grup. We will use a dictionary. We will spell the words and use the punctuation marks correctly. We will say the sentences loudly, clearly, and correctly too. If we have any problems, we will go to our teacher for help. Kita akan menggunakan kamus. Kita akan mengeja kata-kata tersebut dan menggunakan tanda baca dengan benar. Kita juga akan menyebutkan kalimat tersebut dengan keras, jelas, dan benar. Jika kita punya masalah dalam mengerjakan hal tersebut, kita akan meminta guru untuk membantu. Jadi, Anda diminta untuk menuliskan jadwal makan Anda, kemudian masing-masing orang di dalam grup itu menuliskan jadwal makannya di tabel Anda dengan menuliskan namanya, kemudian breakfast time, waktu sarapan, lunch time, waktu makan siang, dan dinner time, waktu makan malam. Setelah itu, Anda bisa menceritakan jadwal-jadwal makan ini pada teman-teman di seluruh kelas. Contohnya, Anda bisa merangkainya dengan kalimat seperti ini. Ini adalah contoh bagaimana Anda mengungkapkan jadwal makan masing-masing orang di anggota grup Anda pada teman-teman di kelas. Benny has breakfast at 6 o'clock in the morning. He has lunch at 1 o'clock in the afternoon. He has dinner at 7 o'clock in the evening. Ini adalah contohnya ya. Anda bisa mengganti namanya dan jamnya dengan teman Anda. Sekarang kita menuju ke halaman 41. Observing and asking questions. Mengamati dan mengajukan pertanyaan. We will learn to tell Edo does on one Sunday. Kita akan menyebutkan apa yang Edo lakukan dalam satu hari pada hari Minggu. Here are what we will do. Ini adalah apa yang akan kita lakukan.
We will work in groups. Kita akan bekerja dalam grup-grup. First, we will listen and repeat after the teacher to read each activity carefully. Yang pertama, kita akan mendengarkan dan juga menirukan setelah guru membaca masing-masing aktivitas itu secara seksama. Second, we will draw the hands of the clock to show each time. Yang kedua, kita akan menggambar jarum jam untuk menunjukkan waktu. We will say the sentences loudly, clearly, and correctly. Kita akan mengucapkan kalimat di bawah ini dengan keras, jelas, dan benar. Jadi, Anda diminta yang pertama untuk menirukan guru Anda mengucapkan kalimat ini. Yang kedua, setelah mendengarkan dan menirukan, Anda diminta untuk menggambar jarum jam sesuai dengan waktu yang dituju. Misalnya ini it is 5 o'clock in the morning, maka Anda diminta untuk menggambar jam 5. Baik, begitu seterusnya sampai gambar-gambar yang menunjukkan aktivitas itu pada hari Minggu tersebut. Sekarang kita menuju ke halaman 43. Collecting information, mengumpulkan informasi. What does Edo do on one Sunday? We will handwrite the information in a table. Apa yang Edo lakukan dalam satu hari di hari Minggu? Kita akan menuliskan informasi tersebut dalam sebuah tabel. Here are what we will do. We will work in groups. First, we will read the situation carefully. Second, we will discuss and decide the information from each statement. Then, every one of us will copy the example and handwrite the information on the table. Nah, di halaman 43 ini Anda merujuk ke halaman 41 dan 42, yaitu mengamati dan mengumpulkan informasi tentang hal-hal yang Edo lakukan pada satu hari di hari Minggu. Yang pertama, Anda membaca lagi situasinya dengan seksama. Yang kedua, Anda diminta untuk mendiskusikan dan juga memilah informasi dari tiap-tiap pernyataan. Kemudian masing-masing Anda menuliskannya sesuai dengan contoh di tabel. We will use a dictionary. We will spell the words and use the punctuation marks correctly. When we are writing, we will say the sentences loudly, clearly, and correctly. If we have any problems, we will go to our teacher for help. Kita akan menggunakan kamus, kita akan mengeja dan menggunakan tanda baca dengan benar. Ketika menulis, kita juga akan mengucapkan kalimat tersebut dengan keras, jelas, dan benar. Jika mempunyai masalah, kita bisa meminta guru untuk membantu. Jadi, untuk mengisi tabel ini, Anda diminta untuk merujuk ke halaman 41 dan 42. Anda harus menuliskan apakah aktivitas itu dilakukan pada morning or afternoon. Kemudian Anda tuliskan waktunya, Anda tuliskan aktivitasnya, dan juga tambahan informasi apabila ada. Baik, sekarang kita menuju ke halaman 44. Observing and asking question, mengamati dan mengajukan pertanyaan. We will learn to tell what we usually do on Sunday. Kita akan belajar untuk menyatakan apa yang kita lakukan pada hari Minggu. Here are what we will do. First, we will listen carefully to our teacher read the conversation. Second, we will repeat the conversation after the teacher, sentence by sentence. Then, in groups, we will play the roles of the speakers in the conversation. Ini adalah yang akan kita lakukan. Pertama, kita akan mendengarkan dengan seksama guru kita membaca percakapan tersebut. Yang kedua, kita akan mengulangi untuk mengucapkan percakapan tersebut, kalimat demi kalimat. Kemudian kita akan bekerja dalam grup-grup atau kelompok-kelompok dan akan memainkan peran untuk bercakap-cakap sesuai dengan apa yang materi yang diajarkan, yaitu mengatakan hal-hal yang biasa kita lakukan pada hari Minggu. We will say the sentences loudly, clearly, and correctly.
kita akan mengucapkan kalimat tersebut dengan keras, jelas, dan benar. Jadi Anda diminta untuk yang pertama mendengarkan guru mengucapkan kalimat percakapan ini. Yang kedua, Anda diminta untuk menirukan percakapan ini. Kemudian yang terakhir, Anda diminta berkelompok dengan teman Anda, kemudian memerankan percakapan ini. Kegiatan juga bisa dikembangkan dengan membuat percakapan, kemudian dipraktekkan dengan teman Anda. Selanjutnya kita menuju ke halaman 45. Collecting information, mengumpulkan informasi. We will learn to say the hour and the minute of the time. Kita akan belajar mengucapkan jam dan juga menitnya. You are what we will do. We will work in a group. First, we will read the conversation carefully. Second, we will discuss and decide the information from the conversation. Then, every one of us will handwrite the missing information from the conversation. Yang pertama, kita akan membaca percakapan tersebut dengan seksama. Yang kedua, kita akan mendiskusikan dan juga memilah informasi dari percakapan tersebut. Selanjutnya, kita akan menuliskan informasi apa yang hilang atau kurang dari percakapan tersebut. We will use a dictionary. We will spell the words and use the punctuation marks correctly. When we are writing, we will say the sentences loudly, clearly, and correctly. If we have any problems, we will go to our teacher for help. Kita akan menggunakan kamus. Kita akan belajar untuk mengeja kata-kata yang digunakan dan menggunakan tanda baca dengan benar. Ketika kita menulis, kita akan mengucapkan kalimat-kalimat tersebut dengan keras, jelas, dan juga benar. Jika ada masalah, bisa meminta guru untuk membantu. Baik. Ini kita belajar untuk mengucapkan jam dan juga menitnya. Yang pertama, kita akan belajar untuk kita akan membaca percakapan ini, percakapan di halaman 44 ini dengan seksama. Kemudian kita pilah informasinya, kita tuliskan di sini. Dan tulisan ini yang berbentuk cerita ini Anda lengkapi berdasarkan kalimat-kalimat dalam percakapan di atas. Selanjutnya halaman 46. Collecting information, mengumpulkan informasi. We will find out and tell our daily activities and the daily activities of one classmate. Kita akan mengatakan aktivitas sehari-hari kita dan juga aktivitas sehari-hari dari seorang temanmu. You are what we will do. First, we will work in pairs. Second, we will interview each other to know what we usually do every day and the time we do each activity. Then we will put the information in the table. Yang pertama, kita akan bekerja secara berpasangan. Yang kedua, kita akan saling mewawancarai tentang apa yang kita lakukan sehari-hari dan juga waktunya atau jadwalnya. Kemudian kita akan menuliskan informasinya pada tabel. Untuk yang instruksi, we will use a dictionary sampai akhir. Ini sama dengan instruksi sebelum-sebelumnya, yaitu kita diminta untuk menggunakan kamus supaya kata yang kita tuliskan benar ejaannya, dan juga kita belajar menggunakan tanda baca dengan benar. Jadi Anda diminta untuk bekerja secara berpasangan dan menuliskan aktivitasmu atau jadwalmu sehari-hari dan juga jadwal temanmu sehari-hari. Selanjutnya halaman 47. Collecting information, mengumpulkan informasi.
We will report our findings in good sentences. Setelah Anda mengerjakan halaman 46, kita akan melaporkan apa yang sudah kita lakukan atau informasi yang kita dapatkan dalam kalimat-kalimat yang baik. Here are what we will do. First, we will study the example carefully. Second, we will make the sentences about our daily activities. Then we will handwrite it on our notebooks. Yang pertama, kita akan mempelajari contohnya dengan seksama. Yang kedua, kita akan membuat kalimat tentang aktivitas sehari-hari kita. Kemudian yang terakhir, kita akan menuliskannya di buku catatan. Jadi Anda diminta untuk membuat sebuah tulisan tentang aktivitas Anda sehari-hari berdasarkan contoh ini. Misalnya, I usually wake up at 5 o'clock in the morning. My friend usually wakes up at 4:30 in the morning. Saya biasanya bangun jam 5. Temanku biasanya bangun jam 4:30 pada pagi hari. Kemudian Anda buat kalimat lagi, misalnya sarapan Anda jam berapa, kemudian temanmu sarapannya jam berapa. Baik, sekarang kita akan menuju ke halaman 48. Observing and asking question. Mengamati dan mengajukan pertanyaan. This is the calendar of 2016. Ini contohnya diambil di tahun 2016, yaitu kalender tahun 2016. Here are what we will do. First, we will listen carefully to our teacher say the names of the months. Second, we will repeat the words after the teacher one by one. Yang pertama, kita akan mendengarkan secara seksama guru kita mengucapkan nama masing-masing bulan. Yang kedua, kita akan menirukannya. Jadi guru Anda akan mengucapkan nama-nama bulan ini, kemudian tugas Anda adalah menirukannya dengan benar. Sekarang ke halaman 49. Collecting information. We will be drilled by our teacher to say the names of the months. Anda akan didrill atau dipandu supaya bisa mengucapkan dengan benar nama-nama bulan seperti di atas. Here are what we will do. First, we will be drilled by our teacher how to say the name of the months in different situations orally. We must not see our notebooks. Second, our teacher will say the name of the month, and we will say the name of before and after the month. We will do it very fast. Nah, yang pertama kita akan di-drill atau dipandu supaya Anda bisa mengucapkan dengan benar nama-nama bulan tersebut dengan secara lisan. Kita tidak boleh melihat buku catatan. Yang kedua, guru Anda akan mengucapkan nama-nama bulan sebelum bulan yang dituju atau setelah bulan tersebut, menggunakan kata before sebelum dan after atau setelah. Misalnya ini ada contohnya, yaitu August is after July. Agustus adalah bulan setelah Juli. April is before May. April adalah bulan sebelum Mei. Jadi Anda harus lancar mengucapkan kalimat-kalimat seperti ini. Before November is October. Sebelum November adalah bulan Oktober. After May is June. Setelah bulan Mei adalah bulan Juni. Itu halaman 49. Sekarang ke halaman 50. Observing and asking questions. When we learn to say the date in writing and orally, kita akan belajar untuk menyatakan waktu dengan secara tulisan maupun lisan. Here are what we will do. Ini adalah yang akan kita lakukan. First, we will listen carefully to our teacher to say the names of the numbers. Yang pertama, kita akan menyimak dengan seksama guru kita untuk mengucapkan nama-nama dari nomor di tabel di bawah ini, yaitu ordinal number atau nomor urutan. Second, we will repeat the words after the teacher one by one. Selanjutnya kita akan mengucapkan kata-kata tersebut setelah guru satu persatu.
Baik, yang akan kita lakukan ini yang pertama adalah mendengarkan guru mengucapkan ini. Ini adalah ordinal number atau nomor urutan. Jika kita mengucapkan tanggal, maka kita tidak mengucapkan April 1, tapi April the 1st, misalnya tanggal 1 April, atau tanggal 2 Juni, June the 2nd, bukan June 2, bukan seperti itu. Jadi nomor-nomor di tabel ini adalah penting untuk kalian hafalkan supaya bisa menyebutkan tanggal atau penanggalan. Di sini disebutkan contohnya, when is your birthday? My birthday is in January. It's on the 29th of January. Kapan ulang tahunmu? Ulang tahunku adalah pada bulan Januari, yaitu pada tanggal 29 Januari. Jadi tidak dikatakan 29 tapi 29th of January. Baik, selanjutnya halaman 51. Collecting information. We will fill in the table with the birthdays of 10 classmates. Kita akan mengisi tabel di bawah ini dengan hari ulang tahun dari 10 teman sekelas yang kita wawancarai. Here are what we will do. First, we will study the example. Second, we will copy and handwrite the table on our notebook. Third, we will ask 10 classmates for their birthdays. Then we will fill the table with the information we got from the interview. Finally, we will handwrite the statements about our classmates' birthdays in sentences. Yang pertama, kita akan mempelajari contohnya. Yang kedua, kita akan menuliskan sesuai contoh. Kita akan menuliskan contohnya di buku catatan. Yang ketiga, kita akan menanyai 10 teman sekelas kita tentang birthday atau ulang tahunnya. Kemudian selanjutnya kita akan mengisi tabel dengan informasi yang kita dapatkan dari wawancara. Yang selanjutnya kita akan menuliskan pernyataan tentang ulang tahun teman sekelas kita dalam sebuah kalimat. Di halaman ini Anda diminta untuk menanyai 10 teman Anda tentang tanggal lahirnya. Misalnya namanya adalah Benny, lahir pada tanggal 29 Januari. Kemudian Anda harus membuat 2 kalimat. Yang pertama, Benny's birthday is in January. Ulang tahun Benny adalah pada bulan Januari. It is on the 29th of January, yaitu pada tanggal 29 Januari. Jadi informasi yang Anda tuliskan adalah nama, tanggal lahir, kemudian Anda buat kalimat. Yang pertama yaitu yang menunjukkan bulannya, kemudian yang kedua menunjukkan tanggal di bulan tersebut. Jadi di sini isinya ada 2 kalimat. Selanjutnya kita ke halaman 52. Collecting information. In Indonesia, there are several national days. We will be drilled by our teacher how to say date we celebrate them. Here are what we will do. First, we will study again about how to say the date. Second, our teacher will say about the event. Then we will say the month and date we celebrate it. Di Indonesia ini ada beberapa hari nasional. Kemudian kita akan dipandu oleh guru kita untuk menyatakan tanggal hari nasional tersebut atau hari nasional yang kita peringati. Yang pertama, kita akan mengingat kembali pelajaran tentang bagaimana menyatakan tanggal. Yang kedua, kita akan dipandu oleh guru untuk mengucapkan tanggal-tanggal di hari-hari spesial atau hari-hari nasional tersebut. Kemudian kita akan belajar mengucapkan bulan dan tanggal hari-hari tersebut. Ini adalah daftar hari nasional di Indonesia. Ada April 21st, Kartini Day. Bulan April tanggal 21 yaitu hari Kartini. Jadi guru Anda akan membantu Anda untuk mengucapkan tanggal sekaligus hari nasional, kemudian Anda menirukannya. Setelah itu Anda diajari untuk membuat kalimat atau per
percakapan seperti ini. When do we celebrate Kartini Day? Kapan kita memperingati Hari Kartini? Kartini Day is in April. Hari Kartini adalah pada bulan April. It is on the 21st of April, yaitu pada tanggal 21 April. Ini kalimat percakapan seperti ini bisa diterapkan dengan menggunakan tanggal-tanggal yang lain. Misalnya Mei tanggal 20 atau Oktober tanggal 2 dan sebagainya. Sekarang kita ke halaman 53. Observing and asking questions. Mengamati dan mengajukan pertanyaan. There are 7 days in a week. We will learn to say them one by one. Ada 7 hari dalam satu minggu. Kita akan belajar untuk mengucapkannya satu persatu. Here are what we will do. Ini adalah yang harus kita lakukan. First, we will listen carefully to our teacher say the names of the days. Second, we will repeat the words after the teacher one by one. Yang pertama, kita akan mendengarkan dengan seksama guru kita untuk mengucapkan nama-nama hari. Yang kedua, kita akan mengucapkan nama-nama hari tersebut satu persatu. Nah, Anda diminta untuk mengucapkan nama-nama hari ini setelah guru mengucapkannya. Selanjutnya, juga bisa dikembangkan dengan Anda bisa menyatakan seperti ini. I like Sunday very much. I go out with my family. What is your favorite day? Aku sangat menyukai hari Minggu. Aku pergi jalan-jalan dengan keluargaku. Apa hari favoritmu? Sekarang kita ke halaman 54. Collecting information. Mengumpulkan informasi. We will be drilled by our teacher to say the name of days. Kita akan dipandu oleh guru kita untuk menyatakan nama-nama hari. Here are what we will do. First, we will be drilled by our teacher to say the name of days in different situation orally. Kita akan dipandu oleh guru kita untuk mengucapkan nama-nama hari dalam situasi yang berbeda. We must not see our notebook. Kita tidak boleh untuk melihat buku catatan. Second, our teacher will say the name of a day and we will say the name of before and after the day. We will do it very fast. Yang kedua, guru kita akan memandu untuk mengatakan nama hari dan mengucapkan hari sebelumnya atau hari setelahnya. Ini sama seperti pada pengucapan bulan tadi ya, yaitu kita menggunakan kata after dan before. Contohnya, after Monday is Tuesday. Setelah hari Senin adalah hari Selasa. Wednesday is before Thursday. Hari Rabu adalah sebelum hari Kamis. Before Tuesday is Monday. Sebelum hari Selasa adalah hari Senin. Today is Monday. Tomorrow is Tuesday. Yesterday was Sunday. Hari ini adalah hari Senin. Besok adalah hari Selasa. Kemarin adalah hari Minggu. Kita menambah kosakata yaitu tomorrow atau besok dan yesterday atau kemarin. Baik, selanjutnya kita ke halaman 55. Associating. This is our schedule. We will learn to say the subjects one by one. Ini adalah jadwal kita. Kita akan belajar untuk mengucapkan subjek atau mata pelajaran satu persatu. Here are what we will do. First, we will listen carefully to our teacher how to say the names of the days and subjects on that day. Yang pertama, kita akan mendengarkan dengan seksama guru kita mengucapkan nama-nama hari dan juga pelajaran pada hari itu. Yang kedua, kita akan mengulangi kalimat yang diucapkan oleh guru. Jadi, Anda diminta untuk mengucapkan nama-nama hari, kemudian menuliskan nama hari dan juga mata pelajaran Anda di sekolah pada hari tersebut. Misalnya ini hari Senin, mata pelajaran Anda adalah English, Mathematics, Arts and Religion. Jadi Anda list mata pelajaran Anda kemudian diucapkan. Halaman 56. Associating. We will tell about the schedule in writing and orally. Kita akan mengucapkan jadwal dengan secara tertulis ataupun dengan ucapan.
Here are what we will do. First, we will study and copy the examples of the statements on our handbooks. Second, we will handwrite the statements for the schedule of other days. Then we will tell the schedule orally. Yang akan kita lakukan yang pertama adalah kita akan mempelajari dan juga menyalin contoh dari pernyataan di bawah ini pada buku Anda. Kemudian yang kedua, kita akan menulis pernyataan-pernyataan tentang jadwal di hari lain. Kemudian kita mengucapkannya secara lisan. Contohnya adalah on Monday I learn English, Math, Arts, and Religion. Pada hari Senin saya belajar bahasa Inggris, matematika, seni, dan juga agama. On Tuesday I learn, ini Anda lengkapi sesuai dengan data Anda. Selanjutnya pada halaman 57 yaitu communicating. We will make our own schedule at school. Kita akan belajar membuat jadwal kita sendiri di sekolah. Here are what we will do. We will work in groups. First, we will study the previous example. Yang akan kita lakukan pertama, kita akan mempelajari contoh sebelumnya. Second, each of us will copy and handwrite the schedule on our notebooks, including the information about the time. Yang kedua, masing-masing kita akan menyalin dan juga menuliskan jadwal di buku catatan kita, termasuk informasi tentang waktu. Then we will make some statements related to our schedule. We can also decorate it and hang it on the wall. Kemudian kita akan membuat beberapa pernyataan terkait dengan jadwal tersebut. Kita juga bisa menghiasnya dan menggantungkannya di dinding. Kemudian Anda belajar menyatakannya seperti ini. Misalnya di jadwal Anda belajar bahasa Inggris pada jam 7 tepat. Anda belajar mengucapkannya, on Sunday I learn English at 7 o'clock. On Wednesday I learn English at 9:30. Pada hari Rabu saya belajar bahasa Inggris pada jam 9:30. Selanjutnya, let's play the game. This is a calendar game. Mari bermain. Ini adalah sebuah permainan kalender. Here are what we will do. We will work in groups. We will play this game with a dice and some tokens. First, we will roll the dice. Second, we will move our token based on the numbers. Then we have to say the name of the day and the date. The student who first reaches the end of the month will be the winner. Nah, yang pertama kita akan mengocok dadunya, kemudian kita akan memindahkan orang-orangan kita berdasarkan nomor yang muncul pada dadu tersebut. Kemudian kita akan menyebutkan nama, hari, dan juga tanggalnya. Siapa yang bisa pertama kali mencapai akhir dari permainan, atau di sini disebutkan nama bulannya, adalah pemenangnya. Nah, Anda akan bermain pada kali ini dimulai dari hari Minggu, start from here, Sunday. Kemudian Anda memindahkan orang-orangan Anda berdasarkan nomor yang muncul pada dadu. Nah, apabila orang-orangan Anda misalnya berada di kotak tertentu, Anda harus menyebutkan tanggal dan juga bulannya. Misalnya orang-orangan Anda berhenti atau angka pada dadu berhenti pada angka 3. Anda harus menyebutkan tanggalnya. Anda harus menyebutkan hari dan juga tanggalnya. Wednesday the 3rd. Wednesday the 3rd. Hari Minggu tanggal 3. Misalnya orang-orangan Anda berhenti pada nomor 18 di sini. Harinya adalah hari Kamis. Tanggalnya 18. Thursday the 18th. Ingat,
pengucapan tanggal itu bukan nomor biasa tapi ordinal number, second, first, third, fourth, fifth, dan sebagainya. Baik, siapa yang bisa meraih atau sampai pada tanggal 30 ini pertama kali adalah pemenangnya. Baik, itu tadi penjelasan dari instruksi-instruksi pada chapter 3 What Time Is It. Semoga membantu Anda untuk belajar mandiri buku When English Rings a Bell chapter 3 What Time Is It. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.